5 hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pasca putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres. Pelapor menilai putusan itu melanggar peraturan MK hingga cacat formil. Sementara Ketua MK Anwar Usman tak permasalahkan adanya laporan itu karena putusan yang dibacakannya sudah sesuai tahapan dan aturan. Kita ulas lebih dalam bersama pakar hukum tata negara STHI Jantera, Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, menurut perspektif Anda, putusan MK ini ada pelanggaran etik tidak? Menurut saya ada, karena yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan, walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya, itu memang keponakan dari Ketua MK, itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak, misalnya bahwa legal standingnya pemohon, Mas Saki Biru, jadi legal standing itu kan apakah kita itu ketika menjadi pemohon memang berhak atau tidak mengajukan permohonannya. Biasanya akan diuji apakah betul kita mengalami kerugian sebagai akibat dari pasal yang dimintakan untuk diuji itu. Nah biasanya MK itu ketat sekali, sampai partai yang tidak masuk dalam DPR saja itu tidak boleh atau tidak diterima legal standingnya ketika mempersoalkan sebuah peraturan yang terkait dengan kedudukan partai politik, dalam hal ini waktu itu presidential threshold. Nah tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Mas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang dengan gamblang menceritakan begitu banyak ketidaknormalan dalam hukum acara yang dilakukan waktu pemeriksaan permohonan itu berlangsung sebelum diambilnya putusan tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak poin-poin penting yang dinilai ada pelanggaran etik. Jika memang terbukti ada pelanggaran etik, ini sanksi atau hukumannya bagi yang dilaporkan akan seperti apa? Bagi yang dilaporkan itu ada beberapa jenis, ada yang sifatnya teguran juga ada yang teguran lisan, ada juga yang tertulis. Kemudian tapi yang paling berat adalah tentu saja pemecatan. Nah ini yang kita mesti lihat lagi dalam proses nanti, setahu saya juga tidak hanya 1 pengaduan etik, tapi paling tidak sudah ada 4 dan mungkin akan bertambah lagi minggu ini. Dan itu nanti yang semua akan diperiksa dan sanksinya itu sesuai dengan pedoman kode etiknya MK sendiri, paling berat adalah pemecatan. Artinya yang akan terkena sanksi langsung adalah mereka yang dilaporkan. Lalu bagaimana dengan ketetapan hukum yang sudah ditetapkan itu? Ya, itu memang tidak akan terpengaruh. Jadi kalau putusan pengadilan itu memang hanya bisa dikoreksi melalui upaya hukum berikutnya atau upaya hukum yang tersedia. Nah, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada banding, kasasi itu tidak ada, langsung final dan mengikat. Nah, yang dipermasalahkan dalam etik adalah perilaku dari hakim yang memutus perkara itu. Jadi seandainya misalnya ya ditemukan pelanggaran yang sangat berat sehingga terjadi pemecatan, itu pun terhadap putusannya tidak akan mengubah apapun. Tapi memang Mbak, satu catatan lagi adalah kalau nanti terbukti ada benturan kepentingan, sebenarnya ada satu pasal di Mahkamah Konstitusi yang bilang bahwa kalau memang ada benturan kepentingan, sebenarnya putusan itu tidak sah. Itu ada dalam undang-undang. Nah, tapi sementara ini sebelum semua proses berlangsung, putusan itu memang tidak bisa kita apa-apakan lagi, kecuali nanti suatu saat ada lagi yang memohonkan perkara yang sama. Ya, ini kan akan segera sedang dibentuk suatu majelis untuk menangani kasus ini. Salah satunya adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ada 3 ya, mantan ketua MK Pak Jimli atau Prof Jimli, kemudian ada Prof Dintan Saragih dari akademisi, dan satu lagi adalah Pak Wahidudin Adams. Beliau itu salah satu hakim MK. Saya masih punya catatan sebenarnya, tak kurang hormat saya pada Prof Jimli, apalagi beliau juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi kita semua publik sudah tahu bahwa sekarang Prof Jimli juga membantu di timnya Pak Prabowo sebenarnya ya. Kemudian
itu saja menurut saya sudah menjadi catatan yang artinya nanti MK-MK harus membuktikan kepada publik bahwa memang benar dia bisa mandiri meskipun ada catatan-catatan ini. Tapi bahwa ini sudah dibentuk, bisa segera bekerja, ini satu step gitu ya, tapi catatan itu tidak boleh kita pinggirkan begitu saja. Oke, apakah nantinya catatan yang Anda garis bawah ini akan menimbulkan konflik of interest? Potensi pasti ada, tapi saya kira kita nanti harus lihatnya post factum ya. Kita lihat nanti dalam proses setelah fakta-faktanya terjadi, baru bisa kita simpulkan. Kalau potensinya sih ada nih, karena ini memang sangat politis, harusnya betul-betul independen. Dan ada satu hakim MK pun, dari 3 itu kan satu hakim MK tuh ya, Pak Wahidudin Adams. Itu juga berpotensi membuat MK-MK ini akan cenderung sungkan barangkali untuk memberikan sanksi yang terlalu keras begitu. Padahal ini sebenarnya pelanggarannya sangat berat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara STHI Jantera, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.